Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Septrianto dengan NIM 22014944. Eh, di sini saya akan mepresentasikan terkait parafrase.io yang diredesain oleh kelompok kami. Yang pertama di bagian empati. Di empati sendiri ada terkait latar belakang. Latar belakangnya adalah parafrase.io adalah parafrase yang berbasis AI menggunakan algoritma terbaru untuk menyusun ulang konten secara alami, menjaga kelancaran serta nada konten. Meskipun fungsionalitas tinggi, beberapa bagian layout dari situs webnya itu masih kurang optimal atau kurang menarik. Oleh karena itu, kami meredesain di bagian halaman utama, halaman cek plagiarisme, dan halaman parafrase yang telah kami udah kami validasi ke pengguna juga. Proyek ini bertujuan untuk menghadirkan antarmuka atau user interface yang lebih ramah dan fungsional, memudahkan akses ke alat-alat yang lebih penting, serta memberikan tampilan modern dan menarik, sehingga meningkatkan kepuasan dan efisiensi pengguna. Uh, Selanjutnya, hipotesis permasalahan. Hipotesis permasalahan desain website. Ini ada hipotesis desain website, hipotesis penggunaan dan kenyamanan, hipotesis saran dan perbaikan. Ada juga hipotesis preferensi pengguna. Selanjutnya adalah divalidasi. Untuk link validasi Google Form tersendiri ada di Unguin Validation Sikap ini. Kesimpulan atau hasil dari validasi hipotesis adalah desain visual, perbaikan estetika keseluruhan agar lebih menarik, tampilan halaman, tingkatan daya tarik halaman utama, dan halaman teks tulis ulang. Konsistensi desain, interaksi dan animasi, font, serta referensi desain. Defense. Untuk user reach tersendiri adalah dalam user flow dan journey map. User reach mengukur seberapa baik pengguna dapat menjangkau atau berinteraksi dengan titik koma atau elemen untuk mencapai tujuan mereka. User persona adalah profil fiktif yang mewakili pengguna ideal sebuah produk ini. Serta journey map sendiri adalah pengalaman visualisasi pengalaman berinteraksi dengan produk atau layanan dari awal hingga akhir. Untuk user personanya sendiri bisa dilihat di sini. Seperti yang dilihat, Amelia adalah mahasiswa D3 Teknik Informatika semester 4 yang fokus dalam pengembangan front-end yang memiliki passion untuk membuat antarmuka pengguna itu lebih menarik, pengalaman menggunakan HTML, CSS, JavaScript, membangun website yang interaktif, goals dan sebagainya dari sini. Selanjutnya adalah untuk user journey map. Di user journey map ini ada dari emosi Amel saat membuka atau mencari parafrase dan selanjutnya. Mungkin akan dilanjutkan teman saya untuk ide. Saya Fajar Said dengan NIM 22014951. Di ide ada solusi permasalahan. Idenya adalah untuk meredesain halaman utama, halaman cek plagiarisme, dan halaman para Placer.io. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan antarmuka yang lebih ramah dan fungsional. Redesain ini akan memastikan pengguna dapat dengan mudah mengakses alat-alat penting seperti pemeriksa plagiarisme dan alat parafrase, serta memberikan tampilan yang lebih modern dan menarik. User flow-nya pertama search di Google Paraphrase.io, lalu nanti akan masuk ke homepage. User akan ditentukan memilih fitur yang akan digunakan, misal plagiarisme checker, maka akan meninjau hasil plagiarisme, lalu selesai. Jika memilih paraphrasing tools, nanti akan menginputkan teks, lalu meninjau hasil parafrase, lalu selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Rofma Rifki Pamukas dengan NIM 22014943. Jadi di sini saya akan membahas bagian prototype. Jadi pada bagian prototype ini adalah yang pertama low fidelity, yang dimana
Low fidelity ini memuat beberapa wireframe yang ada. Untuk wireframe-nya sebagai berikut. Lalu ada high fidelity. Yang high fidelity di sini yang pertama adalah home screen yang berisikan beberapa menu-menu yang ada dari mulai parafrase fitur, lalu bagaimana menggunakan parafrase itu sendiri dan seterusnya. Selanjutnya ada high fidelity dari detail paraphraser. Jadi untuk detail paraphraser ini berisikan eh, penjelasan lebih lanjut daripada paraphrasing tool itu sendiri. Untuk desainnya sebagai berikut. Untuk lalu selanjutnya adalah detail plagiarism. Jadi untuk detail ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya, yang berisikan beberapa penjelasan lebih lanjut mengenai tools plagiarism checker. Lalu selanjutnya terdapat high fidelity dari pack paraphrase. Jadi di sini pada eh, pada menu ini berisikan halaman tools dari paraphrase. Untuk tampilnya sebagai berikut. Lalu ada high fidelity dari pack plagiarism. Untuk desainnya seperti berikut. Lalu berikut adalah link presentasi dan link front end yang telah kita buat. Yang pertama adalah link presentasinya, lalu ada link prototype, lalu ada link GitHub. Nah, kurang lebihnya seperti itu dari penjelasan saya. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Prabowo Bayu Wicaksono dengan NIM 22014914. Di sini saya akan memaparkan testing atau tes yang sudah kami lakukan. Yang pertama, kami testing menggunakan metode Maze. Untuk linknya seperti ini. Kami menggunakan metode Maze itu mendapat 9 responden dan alhamdulillah direknya sukses 100% tanpa misklik, tapi dengan memakan waktu yang lumayan lama. Selanjutnya ada testing usability menggunakan metode SUS. Untuk linknya ada di sini untuk link Google Form. Untuk link respondennya juga ada. Eh, kita mendapatkan 5 responden, tiga perempuan, dua laki-laki. Untuk skor aslinya seperti ini. Lalu untuk setelah kami hitung jumlahnya seperti ini, nilainya seperti ini, kita mengambil rata-rata hasil akhirnya itu 78. Eh, Hasil evaluasi produk dari redesign website Paraphrase.io menunjukkan bahwa kegunaan website berada pada tingkat yang baik dengan skor SUS sebesar 78. Metode SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan dinilai oleh penggunaan pada skala Likert dari 1 yang artinya sangat tidak setuju hingga 5 yang artinya sangat setuju. Digunakan untuk mengumpulkan data dari 5 sampai 20 partisipan. Mungkin untuk metode testingnya itu saja. Selanjutnya akan ada demo menggunakan demo prototypingnya. Lalu akan ada front endnya. Terima kasih. Prototype.
Front end. Jadi untuk front end-nya seperti ini hasil dari front end kita. Ini adalah home ketika kita masuk di parabrowser.io. Hasilnya seperti ini. Di sini eh, tentu ada navbar, lalu ada button untuk ke fitur parabrowser dan plagiarisme. Ini untuk halaman detail tutor atau tutornya. Mungkin dari sini saja kita mulai. Di sini kita masuk ke halaman parabrowser, data parabrowser. Maaf, ini harus dikecilkan ukurannya biar kelihatan navbarnya. Ini ada GNQ-nya seperti ini. Lalu untuk kembalinya, ini akan ke fiturnya. Nah, di sini kita akan nulis misal satu kata. Ini kita pencet I'm not robot. Tentu tidak akan bisa karena ada minimal katanya, yaitu 5 kata. Misal kita buat 5 kata seperti ini. Kita mulai. Ini hasilnya. eh, Kenapa ini berbeda tampilannya? Karena kita tidak menggunakan database. Karena waktunya tidak cukup. Mungkin saya lupa untuk mengunggah dokumennya. Nah, ini juga bisa langsung mulai dari sini. Kita kembali ke halaman home. Untuk tutor yang plagiarisme, bentar. Nah, yang ini. Halamannya hampir mirip seperti yang tadi, cuma beda isinya aja. Kita mulai dari sini. Kita tuliskan, kita sebutkan beberapa kata, minimal masih sama 5. Ini hasilnya sama seperti tadi karena kita tidak memakai database. Hasilnya seperti ini. Ada yang kelupaan. Di bagian sini kita ada fitur yang harus GoPro ketika kita pencet akan muncul pop-up seperti ini. Kita pencet. Nah, di sini akan ada halaman untuk daftar harganya. Kita juga bisa ke fitur utamanya itu lewat navbarnya, misal ke parabrowser, ke plagiarisme, seperti itu. Mungkin itu saja dari presentasi front end-nya. Terima kasih.